berkah hartanya, luas rezekinya. Biar banyak kalau tidak berkah, tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya, tapi ya kuang kesumbangan kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada saya sebut namanya, manamamu semenjis dua sa. Itu yang kaya. Banyak, tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin, Pak. Enaknya itu jadi orang miskin. Lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta, Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Itu toh, 2 memang ditanyakan, dari mana, untuk apa? Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai ini? Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, 4 juta. Jopain gali lubang, tutup lubang. Selesai urusan, Pak. Tapi kalau orang kaya, ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua, Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya, Pak. Masuk ke surga, sama tong kalau nak panggil ke KPK, Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab. Kalau pernah kita dengar istilah, masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini baik-baik gini, bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Itu kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat? Dia zakat. Apa dia haji? Ya, dia haji. Tapi kenapa masuk neraka tanpa hisab? Dia bilang Nabi, karena biar dihitungi, tidak cukup juga menutupi kebusukannya. Jadi dosa-dosanya tidak menutup, baratnya busuknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Biar ditimbangi, tidak ada gunanya, bikin lama-lama saja. Daripada bikin lama orang ngantri, masuk saja. Karena bagaimanapun hasilnya sama, Ji. Wah, saya bilang setelah saya baca ini, waduh, andai semua pemimpin tahu ini, Pak, kira-kira tidak ada orang mau ikut pilkada. Itu biasa kan saya bilang, habis uang tak 50 miliar. Lalu dia korupsi. Masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? 50 miliar, Pak, habis duitnya, berujung penjara. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada uangku 50 miliar, saya sogok dulu mamak necek 5 miliar. Supaya disingka nggak kawin lagi. Pak, mage Prof. Masih ada 45, Pak. Nah kalau 5 miliar dikasih perempuan, Pak, pasti goyang otaknya. Iya toh? Masih ada 45 miliar. 5 miliar pakai bangun masjid. Cantik itu. 10 miliar pakai modal. Masih ada 20 miliar. 10 miliar kita pakai keliling-keliling dunia. Menikmati. 10 miliarnya lagi kita pakai dakwah. Wah, ini yang disebut pandai menyikapi harta. Orang ikut pilkada, nauzubillah min zalik. Itu kalau menang, Pak. Punya dikalah tompa. Ini jangan ketawa dulu, Pak.
Tidak habis sampai di situ ini kisah soal hayat ini yang tentang masuk neraka tanpa hisab. Karena semua itu di akhirat nanti akan dimintai tanya jawab. Lalu orang yang dipilih ini, yang pemimpin yang zalim ini, dia bilang, ya Allah, di mana mahadilmu? Saya kan jadi pemimpin karena ada yang pilih, Kak. Itu yang pilih, Kak. Ditunjuk semua tim sukses. Pandra, sembako. Nah bawa temannya, nah bilang ini Pak Sambaleho. Ini yang pergi sosialisasi. Ini yang terima serangan fajar. Nauzubillah min zalik. Masuk neraka tanpa hisab. Lalu apa bedanya Ustadz? Yang jadi pemimpin dengan tim suksesnya, dengan penerima serangan fajarnya, sama-sama masuk neraka. Apa bedanya? Ponisnya. Ada ponis selama-lamanya, ada ponis 3 tahun, ada ponis 1 tahun. Sama Pak, pasal tentang korupsi. Ya kan? Ada yang cuma ikut serta, ada yang pelaku, ada yang namanya penginisiatif. Itu kan tingkatnya, tapi sama-sama kena hukum pidana. Yang membedakannya adalah hukumannya. Nah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor. Terutama yang coba-coba mau main di makan gizi gratis. Apa? Apa itu? MBG. Saya bilang, sudah MBG kodon 10.000. Dari mana dapat itu 10.000 Pak? Ternyata, begini Prof. Saya kan begini. Saya ini kalau di Jakarta, selalu Kak makan di rumah makan Pelangi. Rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Nah di sampingnya rumah makan Pelangi itu, disitulah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua mi dari Sabang sampai Merauke, pengurus MBG ini. Kumpul mi di situ. Datanglah dia, ku dengar mi mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat, paling banyak mi Pak, 6.500. Saya anggota dewan misalnya, dapat Kak jatah 5.000. Nggak mungkin saya bisa kerja itu. Nah maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Bacok, saya bilang, ada nuku bos, 5.000. Kau kerja ya? Karena anda dapurku saya. Bikin kau dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal miliaran. Sudah? Yang 5.000 ini, enggak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya walewa. Kan saya tonse kau lewati. Ya kau lewat begitu Pak. Ada tontur, ku dapat. Minta mi 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000 enggak mungkin nak kerja semua. Nah kasih tamannya. Ambil mako 2.500 nah. Uang lewat sen di situ. Kasih tongat 500. Keluar mi 2.000. Motongi untung. Akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola.